Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Case Study Termodinamika Sistem Hayati akan menampilkan presentasi mengenai hasil studi kami terhadap jurnal yang berjudul Efek Kompensasi Entalpi Entropi selama penyerapan uap air di daerah hutan tropis dalam kasus pohon bubinga. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, aku Daniel Wicaksono, NIM 1151922. Halo, kenalin, saya Herviana Putri Damayanti, NIM 1151904. Saya Jenis Felicia Sumana, NIM 115180023. Nama saya Safira Salma Nadira, NIM 1151941. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari penelitian artikel ini terlebih dahulu. Jadi seperti yang mungkin telah sebagian dari kita ketahui, kayu adalah material yang bersifat higroskopis. Artinya apa? Higroskopis menurut KBBI adalah sifat mudah menyerap molekul air atau yang biasa kita sebut adsorpsi, atau melepaskan molekul air atau biasa kita sebut desorpsi yang baik. Proses menyerap atau melepaskan molekul air ini diakibatkan oleh perubahan kelembapan dan suhu udara sekelilingnya. Jika kelembapan lingkungannya tinggi, terjadi proses adsorpsi. Jika kelembapan lingkungannya rendah, terjadi proses desorpsi. Jadi lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pertukaran uap air oleh kayu. Dalam pengolahan kayu untuk industri, kita memanfaatkan sifat higroskopis kayu ini. Untuk apa? Untuk melakukan langkah pertama dari pengolahan kayu, yaitu pengeringan. Artikel ini melakukan pengamatan pada kayu bubinga atau Guibortia tasmanii. Kayu bubinga ini memiliki massa jenis 800 hingga 950 kg per meter kubik dengan rata-rata 870 kg per meter kubik untuk kadar air 12%. Kayu bubinga dipakai dalam penelitian ini dikarenakan bubinga sangat cocok untuk digunakan sebagai perabotan maupun bahan bangunan mengingat bubinga termasuk ke dalam hardwood, sehingga memiliki ketahanan alami yang baik terhadap jamur, rayap, juga gangguan lainnya. Selanjutnya adalah metodologi. Pada metodologi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari spesimen berukuran 2 cm x 1 cm x 0,06 cm yang terbuat dari kayu bubinga. Perlu diingat bahwa kondisi fisik dari kayu bubinga ini harus dalam kondisi yang baik tanpa adanya cacat. Untuk tahapan dalam penelitian, pertama, spesimen dikeringkan dengan oven bersuhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian ditempatkan di dalam desikator yang berisi kristal anhidrat difosfor pentoksida, dan dievakuasi untuk mendapatkan kelembapan relatif 0%. Kemudian, spesimen kering tersebut diekspos pada lingkungannya dengan kelembapan relatif sekitar 11-98%, masing-masing selama 24 jam. Untuk mendapatkan kelembapan relatif ini, spesimen diberikan larutan garam jenuh. Tahapan terakhir adalah menimbang spesimen dan akhirnya isoterm adsorpsi dan isoterm desorpsi dapat diperoleh. Sekarang kami akan masuk ke hasil dan pembahasan dari artikel ini. Jadi selama adsorpsi dan desorpsi, terjadi perubahan energi Gibbs atau delta G, perubahan entalpi atau delta H, dan perubahan entropi atau delta S. Delta G adalah sebuah fungsi suhu dan kelembapan relatif yang sudah sering kita pelajari. Persamaannya seperti yang sudah kita ketahui adalah delta G sama dengan plus minus RT dikalikan ln H, di mana H adalah kelembapan relatifnya, atau rasio dari tekanan parsial uap air dalam campuran terhadap tekanan uap air jenuh pada temperatur tersebut. Kalau R adalah konstanta hukum gas, yaitu 8,36 Joule per mol, sementara T adalah suhu absolut yang satuannya adalah Kelvin. Jadi kalau energi Gibbs-nya positif, maka terjadi desorpsi, sementara kalau energi Gibbs-nya negatif, terjadi adsorpsi. Ternyata hasil yang didapatkan, delta G-nya selalu negatif nih, yaitu min 9.577 kJ per mol di kelembapan relatif 2% sampai min 0,251 kJ per mol di kelembapan relatif 14%. Berarti proses yang terjadi adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses spontan dan ini membuktikan kalau kayu memang merupakan material higroskopik. Dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus 1 dan rumus 2, didapatkan grafik logaritmik sebagai berikut. Grafik logaritmik adsorpsi yang di kiri dan desorpsi yang di kanan. Perhitungan parameter termodinamika yang berkaitan diantaranya suhu, energi Gibbs, entalpi, dan entropi dengan menggunakan rumus ln H sama dengan plus minus delta H
per RT minus delta S per R, atau dengan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H min T kali delta S, sehingga didapatkan nilainya yang tertera pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan parameter termodinamika sebagai fungsi kadar air dan temperatur yang menunjukkan adsorpsi air pada kayu bubinga. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel berikut masih menggunakan rumus yang sama, yaitu ln H sama dengan plus minus delta H per RT min delta S per R, atau dengan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H min T kali delta S, di mana tabel tersebut menunjukkan adanya parameter termodinamika sebagai fungsi kadar air dan temperatur yang menunjukkan desorpsi air pada kayu bubinga. Bisa dilihat hasilnya tertera pada tabel tersebut. Nah, kan pada slide sebelumnya udah ditampilkan mengenai hasil-hasil perhitungannya. Sekarang hasil perhitungan mengenai perubahan entalpi dan perubahan entropi saat adsorpsi dan desorpsi dibuat dalam bentuk grafik seperti pada slide ini. Ternyata setelah datanya dibuat dalam bentuk grafik, bisa terlihat kalau pada adsorpsi dan desorpsi, keduanya menunjukkan grafik yang berbentuk garis lurus atau grafik linier. Hal ini menunjukkan ciri bahwa ada suatu hubungan antara entalpi dengan entropi. Hubungan entalpi-entropi dengan bentuk grafik linier erat hubungannya dengan fenomena yang bernama kompensasi entalpi-entropi. Maka dari hal itu, dilakukan uji perhitungan untuk mengetahui apakah kompensasi entalpi-entropi benar-benar terjadi dengan rumus nomor 4 yang ada pada slide. TB adalah suhu isokinetik atau suhu kompensasi, digunakan dalam kasus kompensasi entalpi-entropi dan terrepresentasikan dalam bentuk gradien pada grafik linier antara perubahan entalpi dengan perubahan entropi. Maka TB tidaklah sama dengan T, melainkan dicari. Delta H sama dengan TB delta S plus A, memiliki bentuk yang sama dengan Y sama dengan MX plus C. Delta H dan delta S diketahui, maka TB dapat dicari dengan persamaan gradien delta Y dibagi delta X. Sama halnya dengan A, setelah TB yang adalah gradien diketahui, maka A bisa dicari dengan operasi matematik. Dalam hal ini, A memiliki dimensi energi. Nah, hasil perhitungan TB dan A adalah sebagai berikut. Sebelah kiri dalam hal adsorpsi dan sebelah kanan dalam hal desorpsi. Kemudian akan ditentukan apakah kompensasi benar-benar terjadi. Menurut Crook dan rekannya, kompensasi hanya akan ada jika TB tidak sama dengan THM atau THM, di mana THM adalah harmonic mean temperature, yaitu suhu yang dirata-ratakan dengan cara harmonic mean, suatu bentuk rata-rata Pythagoras. Suhu di sini adalah suhu yang digunakan dalam percobaan dalam jurnal utama, yaitu di angka 293 Kelvin, 311 Kelvin, 323 Kelvin, dan 333 Kelvin. THM dapat dihitung dengan rumus 5 yang ada pada slide, di mana N adalah jumlah suhu, maka bisa dihitung dengan sebagai berikut. THM sama dengan 4 dibagi 1 per 293 ditambah 1 per 311 dan seterusnya. Ternyata hasil perhitungan menunjukkan bahwa THM tidak sama dengan TB, dengan kata lain kompensasi terjadi. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan oleh peneliti, maka kesimpulannya adalah hubungan dan kompensasi entalpi-entropi dari adsorpsi serta desorpsi air pada kayu tropis terbukti ada dan bersifat linier. Karena melalui penelitiannya mengenai kayu bubinga, parameter termodinamika ditentukan oleh melalui perhitungan, dan peneliti percaya bahwa ketersediaan situs serapan pasti memiliki pengaruh yang nyata terhadap parameter termodinamika yang berkaitan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.